Sungguh kami mengucap syukur, kami ada sebagaimana kami ada sekarang itu karena anugerah Tuhan, janji setia Tuhan dalam kehidupan kami, kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami hari demi hari, bahkan dalam keluarga kami, di dalam segala perkara, kelemahan, pergumulan, bahkan ketika kami mengalami sakit penyakit, kasih pemberian Tuhan Yesus itulah yang menopang kami hingga saat ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, Tuhan berkati. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus yang memberikan pencerahan bagi setiap kami semua. Firman Tuhan disimpan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki bulan keluarga, di mana kita akan belajar sebuah tema yaitu ikatan perjanjian di dalam keluarga. Kita mengingat kembali akan janji pernikahan, janji nikah yang kita ikrarkan di dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan. Kita boleh mengingat kembali bagaimana janji Tuhan itu selalu hadir, selalu ada dalam kehidupan di dalam keluarga kita hari demi hari. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Yes, I Do. Yes, I do. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal ke-12 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Abraham dipanggil oleh Allah. Demikian firman Tuhan, Kejadian 12 ayat pertama hingga yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Satu hari, seorang anak penyemir sepatu, dia sedang menunggu seorang pelanggan di depan sebuah kafe. Ketika dia melihat ada seorang pengusaha muda masuk ke dalam kafe, maka anak ini segera dia bergegas dan menawarkan diri untuk menyemir sepatu dari pengusaha muda ini. Sang pengusaha kemudian melepas sepatunya dan membiarkan sang anak ini kemudian mengambil sepatunya, menyemirnya di depan kafe tersebut. Sang pengusaha muda melihat betapa seriusnya sungguh-sungguh anak ini menyemir sepatu. Setelah selesai, kemudian anak penyemir sepatu ini mengembalikan sepatu pengusaha muda. Maka anak ini kemudian ditanya, "Nak, kenapa kamu menyemir sepatu?" Anak ini menjawab, "Saya dari keluarga miskin, Pak. Ayah dan ibu saya penghasilannya tidak cukup untuk makan setiap hari. Maka saya membantu mereka. Saya mendapatkan semir bekas di tempat sampah. Maka saya ambil dan saya kemudian mencoba untuk menyemir sepatu dari pengunjung pelanggan di kafe ini.
Pengusaha muda ini kemudian berkata demikian, "Baik, kamu sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan sepatu saya sudah mengkilap kembali, maka saya akan berikan kepada kamu bukan uang pembayaran, tetapi uang pinjaman yang kamu harus kembalikan. Nah, kamu pengen apa supaya keluargamu dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar?" Anak ini mengatakan, "Ibu saya tuh pintar masak, Pak, tapi kami tidak punya modal untuk kemudian ibu dapat memasak dan menjual masakan itu kepada banyak orang." Oke, sang pengusaha muda ini kemudian mengeluarkan sejumlah uang. Dia mengatakan uang ini adalah uang pinjaman, cukup untuk membeli bahan-bahan makanan, masakan, dan beberapa peralatan. Jadi dapat digunakan untuk keluargamu membuka usaha makan, berjualan makanan, karena mamamu, ibumu pintar masak. Ingat, ini pinjaman dan harus dikembalikan ketika kamu punya keuntungan sesuai modal yang saya pinjamkan ini. Anak ini senang dan dia kemudian berkata, "Saya berjanji, Pak, nanti kalau keuntungan saya sudah sebesar modal pinjaman yang Bapak berikan kepada saya, maka saya akan kembalikan." Dengan penuh semangat, anak ini kemudian menerima pinjaman dari pengusaha muda ini dan segera dia pulang dan memberikan kepada orang tuanya untuk kemudian membuka usaha menjual makanan. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, pengusaha muda ini ketika dia datang ke kafe tidak pernah melihat anak ini kembali menyemir sepatu. Sekian lama, setelah lewat 1 tahun, pengusaha muda ini sudah lupa kepada anak penyemir sepatu ini. Tapi yang menarik adalah 1 tahun lebih kemudian, anak penyemir sepatu ini kemudian dia datang ke kafe. Tujuannya adalah untuk mengembalikan modal pinjaman yang diberikan pengusaha muda ini. Hari pertama dia tidak menjumpai. Hari kedua tidak menjumpai. Hari ketiga, bahkan 1 minggu setiap hari dia datang ke kafe itu tidak menjumpai pengusaha muda ini. 1 bulan lewat pun tidak menjumpai pengusaha muda ini. Sampai 1 kali setelah memasuki bulan yang ketiga, baru anak ini dapat berjumpa dengan pengusaha muda yang meminjamkan modalnya itu. Dia katakan demikian ketika menjumpai, "Pak, masih ingat saya?" Pengusaha muda ini kemudian berusaha mengingat kembali, "Oh iya betul, kamu penyemir sepatu itu ya." Sang anak begitu senang. "Pak, saya kembalikan modal pinjaman yang Bapak berikan kepada saya." Pengusaha muda ini terkejut. 1 tahun lewat, tapi anak ini dengan sungguh-sungguh dia menempati janjinya. Bahkan dari pegawai kafe itu, pengusaha muda ini tahu setiap hari anak ini datang mencari Bapak sampai bulan yang ketiga untuk mengembalikan pinjaman yang Bapak berikan sebagai modal usaha. Jemaat yang kasih Tuhan, acap kali ketika kita membuat janji, kita tidak mudah dapat menepati janji kita. Sama seperti anak penyemir sepatu ini.
ketika dia berjuang untuk menepati janjinya, untuk mengembalikan pinjaman, dia punya banyak alasan untuk tidak menepati, untuk melanggar janjinya itu. Dia tidak kenal siapa pengusaha muda yang memberikan pinjaman itu. Saya sudah datang, mau mengembalikan, tidak ketemu, tidak menjumpai. Toh kalau saya tidak mengembalikan, tidak ada akibat apapun yang serius yang akan menimpa saya. Saya tidak rugi. Ada banyak alasan bagi anak ini untuk tidak menepati janjinya. Tapi dia dengan sungguh-sungguh serius untuk memenuhi janjinya kepada sang pengusaha muda. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ikatan perjanjian yang kita adakan, yang kita ikrarkan, yang kita ucapkan kepada pribadi-pribadi yang ada di sekitar kehidupan kita, baik istri kita, suami kita, atau orang-orang rekan sekerja kita, atau sahabat kita, siapapun, itu mengandung satu ikatan relasi yang kuat di antara satu pribadi dengan pribadi kita. Seringkali kita menjadi lupa, mengabaikan, melanggar janji kita, karena kita menganggap ikatan itu enggak kuat. Saya tidak kenal, saya tidak dekat, atau ketika saya melanggar, tidak ada akibat serius yang akan kita alami. Sehingga kita mengabaikan janji yang kita buat, yang kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, setiap kita yang sudah menikah di dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah, kita akan menyatakan janji nikah kita kepada pasangan. Setelah kita mengadakan yes, I do. Setelah kita mengatakan dengan tegas, dengan penuh semangat, yes, I do, maka kemudian kita mengucap janji kepada pasangan kita. Mengucap janji kepada Tuhan dan di hadapan setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang datang dalam ibadah itu, bahwa saya mengikat janji dengan pasangan saya mengikat janji dengan Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, di dalam perjanjian lama, kata perjanjian itu digunakan di dalam konteks perjanjian nikah. Di dalam perjanjian lama menggunakan kata berit yang artinya konstitusi, artinya undang-undang. Perjanjian antara seorang raja dan rakyatnya. Raja yang mengasihi, yang ingin membawa kebaikan kepada rakyatnya. Dan rakyatnya itu begitu mengasihi sang raja sehingga mentaati, melakukan segala ketetapan sang raja. Jadi kedua belah pihak ini memiliki kewajiban yang harus dijalankan. Di dalam konteks keluarga, Allah sudah merancangkan pernikahan sejak penciptaan. Dan lebih tegas lagi, Allah itu mengikat, memberkati setiap keluarga demi keluarga melalui bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan sekali lagi untuk setiap kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur.
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Allah mengikat janji kepada keluarga-keluarga, keturunan Abraham, bangsa Israel, dan setiap kita orang percaya, kita disebut sebagai keturunan Abraham secara rohani. Itu artinya bahwa keluarga kita ada di dalam berkat Tuhan ketika kita setia untuk melakukan ketetapan Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada sebuah pernikahan yang sungguh Allah sendiri merancangkan di sana, yaitu pernikahan Nabi Hosea dan Gomer. Allah memerintahkan kepada Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal, seorang pelacur, yaitu Gomer. Dan Hosea menikahi karena kasihnya kepada sang istri. Allah menunjukkan anugerahnya dengan memberikan segala kecukupan kepada keluarga Hosea. Tapi sang istri Gomer berubah tidak setia. Hosea dalam kehidupannya hari demi hari, dia bergumul. Apakah anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya Gomer sungguh-sungguh anak kandungnya? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Hosea di sana, setiap anak-anaknya diberikan nama yang menunjukkan kepada kita satu keraguan-raguan. Apakah betul anak-anak yang dilahirkan oleh istri saya ini adalah anak-anak kandung? Anak yang pertama diberikan nama demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, Hosea pertama ayat yang keempat. Berilah nama Yisrael kepada anakmu itu, sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemberitaan kaum Israel. Kemudian ayat yang ke-6. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Kemudian ayat yang ke-9, 8 dan 9. Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Ini menunjukkan ada satu pergumulan yang Hosea harus alami setiap hari. Karena istrinya tidak setia kepada Hosea. Sampai anak yang ketiga lahir. Gomer tidak setia kepada Hosea. Bahkan pernikahan itu akhirnya terkoyak ketika Gomer meninggalkan Hosea. Tetapi di tengah segala pergumulan yang dihadapi, kesulitan yang dialami oleh Hosea, bahkan mungkin sakit hati karena ditinggalkan oleh sang istri dan mengikuti pria yang lain. Bertahun-tahun kemudian Allah memerintahkan Hosea untuk pergi mencari dan menebus istrinya Gomer yang tidak setia dan sudah menjadi miskin dalam kehidupannya. Kalau kita, Bapak atau Ibu,
dalam posisi seperti Hosea. Sudah dikhianati berkali-kali, bahkan ditinggal pergi mengikuti pasangan yang lain. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita, cari, tebus kembali. Terimalah dia kembali menjadi pasanganmu. Bukan hal yang mudah. Dan saya percaya Hosea pun mengalami pergumulan yang tidak mudah ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk mencari istrinya, menebus dia, dan kembali menerima sebagai istri yang dikasihinya. Tetapi Hosea taat untuk melakukannya. Allah yang menjadi kepala dalam keluargaku, Allah yang memberkati keluargaku, Allah yang sudah mengikat perjanjian dalam keluargaku, akan memberikan pertolongan demi pertolongan agar ikatan perjanjian ini menjadi ikatan perjanjian yang sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan. Jadi ikatan perjanjian mengajarkan kepada kita melalui peristiwa Hosea dan Gomer ini harus didasari oleh kasih. Kasih manusia terbatas. Karena itu kita belajar dari kasih Allah yang sudah memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus rela mati bagi kita. Mau berkorban bagi kita. Dan ada satu tanggung jawab untuk kemudian kita mengerjakan kewajiban demi kewajiban di dalam ikatan perjanjian nikah yang ada dalam keluarga kita. Hosea tetap setia sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam keluarganya, meski sang istri Gomer tidak setia. Dituntut untuk setia melakukan kewajiban demi kewajiban. Ketika ada satu pihak tidak setia kepada perjanjian itu, maka berkat Tuhan tidak akan dicurahkan. Kita melihat ketika Gomer tidak setia, bahkan meninggalkan Hosea. Dari setiap nama anak-anaknya, kita melihat berkat Tuhan itu tidak dicurahkan kepada Hosea dan Gomer. Tetapi ketika Hosea mau menerima kembali istrinya yang tidak setia itu, kalau kita membaca dalam kitab Hosea, berkat Tuhan kemudian dicurahkan kepada Hosea dan Gomer. Hosea sanggup menerima istrinya yang tidak setia karena kasih daripada Tuhan. Karena itu di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, mari kita membuka Efesus pasal yang kelima, ayat ke-31 hingga ke-33, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus untuk menempatkan Yesus itu sebagai teladan di dalam keluarga. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal 5, ayat ke-31 hingga ke-33. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ayat ke-32. Sekali lagi saya bacakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Di dalam sebuah peristiwa, setelah sepasang suami istri ini pulang dari pemakaman, sang istri kemudian berkata demikian kepada suaminya, Pak,
jujur, kalau aku tidak mengasihi kamu, kalau aku tidak mencintai kamu, aku tidak tahan kepada bibimu itu. Bibimu suka memerintah, bibimu itu suka campur tangan urusan keluarga kita. Tapi karena aku mencintai kamu, aku menahan diri. Dan aku tetap berusaha merawat dia sebaik-baiknya. Tapi itu semua sudah lewat. Bibi sudah meninggal. Dan saya ada kelegaan. Sang suami kemudian terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Dia berkata demikian, "Loh, bukankah dia adalah bibimu? Aku pikir dia itu adalah bibimu, bukan bibiku. Aku juga sama. Aku tidak tahan kepada perilaku bibimu itu. Dia suka menyindir aku, suka membentak-bentak dan berikan nasihat yang tidak tepat kepadaku. Tapi karena kasihku kepadamu, aku tidak pernah berkomentar. Aku menerima, aku pikir dia adalah bibimu." Jemaat kasih Tuhan, suami istri ini ada kesalahpahaman. Suami istri ini tidak saling mengetahui isi hati masing-masing dari pasangan. Tapi satu hal yang membuat mereka menjadi kuat adalah ada ikatan kasih satu dengan yang lain. Kasih yang meneladani Yesus Kristus, yang mau mengasihi setiap jemaat, apapun keadaannya, apapun kekurangannya, apapun kelemahannya, mau mengasihi, rela berkorban dan membangun sebuah relasi yang semakin hari semakin baik. Demikian juga setiap kita, keluarga demi keluarga. Ketika kita mengatakan, "Yes, I do," aku berjanji kepada pasanganku, aku berjanji kepada Allah. Kita percaya kita dipanggil untuk meneladani Yesus sebagai kepala di dalam keluarga kita. Yesus sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga kehidupan kita hari demi hari. Ketika kita setia untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Tuhan akan memampukan kita. Ada perbedaan-perbedaan, ada masalah-masalah yang mungkin akan menimbulkan konflik. Ada perilaku yang menyakiti hati kita, dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari anak kita, dari mertua kita. Ada perbedaan-perbedaan pandangan dan pendapat yang mengecewakan hati kita. Tetapi ketika kita memegang janji nikah kita, bahwa Tuhan Allah yang menjadi kepala dalam keluarga kita, Yesus sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga kita. Ketika kita setia melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, maka bahtera rumah tangga kita, meskipun mengalami badai kehidupan yang berat, tapi kita dimampukan untuk sampai ke tujuan dengan selamat. Sepanjang bulan Juli ini, kita akan belajar bagaimana Tuhan Allah memampukan kita menghadapi perkara demi perkara yang terjadi di dalam keluarga kita. Semoga di tengah masa pandemi, di mana kita lebih banyak berkumpul dengan anggota keluarga, yang tentu membuat konflik itu menjadi lebih besar kemungkinannya terjadi, ketika kita mengingat bahwa Tuhan itu mengikat janji sebagai Allah yang mengasihi,
memelihara keluarga kita, dan kita dipanggil untuk melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Barang siapa setia kepada keluarganya, keluarga kita akan diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Ketika kami melihat kembali pengalaman yang sudah kami lalui dalam keluarga, bagi kami mungkin ada yang baru beberapa tahun, ada yang sudah belasan tahun, tapi juga ada yang sudah berpuluh-puluh tahun membina rumah tangga di mana Tuhan Allah sudah mengikat perjanjian kepada setiap kami, anak-anak Tuhan, untuk memberkati, bahkan meneguhkan relasi suami istri, orang tua anak, mertua menantu dalam keluarga kami masing-masing. Berkati ya Tuhan, sepanjang bulan Juli ini, dalam bulan keluarga, kami boleh mengingat kembali akan janji nikah yang kami ucapkan di awal pernikahan kami, di mana kami berjanji menempatkan Yesus Kristus sebagai kepala dalam keluarga, nahkoda dan bahtera rumah tangga kami, yang sanggup menolong kami, memampukan kami menghadapi berbagai badai kehidupan ini. Sungguh Tuhan akan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga setiap keluarga-keluarga dalam jemaat GKMI Kenari ini diberkati. Kami teguh memegang janji nikah kami, setia melakukan kewajiban-kewajiban kami, karena kami percaya barang siapa setia kepada keluarga, setia menempatkan Tuhan sebagai teladan dan tuntunan dalam kehidupan rumah tangga, keluarga kami akan diberkati. Kami menserahkan ya Tuhan, setiap keluarga demi keluarga dalam jemaat-Mu ini, dalam setiap pergumulan kesulitan yang kami hadapi, Tuhan Engkau yang akan membuka jalan, berikan hikmat, ikat kami setiap anggota keluarga dengan kasih yang saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling membantu memperhatikan satu dengan yang lain. Terlebih di dalam masa pandemi sekarang ini, ada banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Ketika rasa khawatir itu ada, ketika anggota keluarga kami kemudian terpapar virus COVID-19, ada konflik, ada perbedaan-perbedaan pandangan dalam keluarga kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk terus menempatkan Tuhan sebagai tuntunan dalam kehidupan kami sesuai peran dalam keluarga. Berkati ya Tuhan untuk Kota Kudus, bahkan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, di tengah pertumbuhan penderita COVID-19 yang cukup tinggi, Engkau yang memberikan pertolongan campur tangan untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yang memberlakukan PPKM secara lebih ketat. Tuhan, Engkau yang akan memberikan pertolongan. Ada kerjasama sinergi dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah, aparat TNI, Polri, para tenaga medis yang bekerja begitu keras untuk melayani, untuk melakukan vaksinasi. Sungguh Tuhan akan memberikan pertolongan kepada bangsa dan negara kami, dan setiap warga negara, kami bertanggung jawab melakukan bagian kami dengan menjalankan protokol kesehatan secara penuh disiplin. Dan ajar kami ya Tuhan untuk menjaga kesehatan kami sedemikian rupa, dan Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami ini untuk dapat dipulihkan kembali, dan penyebaran virus COVID-19 ini dapat segera dikendalikan, dan terbentuklah satu kekebalan massa di tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini.
Kami akan berikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja ini, bahkan memberkati setiap warga sekitar gereja di kota kudus ini untuk mengalami kasih dari Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.